Alat ukur jarak, alat ukur sudut alias telurit tadi mulai, dan alat ukur sifat data. Boleh alat sifat data, bukan alat ukur, alat sifat data. Yang keempat, pelengkap. Alat ini yang tiga ini tidak punya fungsi kalau tidak ditambahi pelengkap. Apa saja pelengkap itu sebetulnya? Ini pertama, ini statif. Di atas statif, karena tribah ini yang bisa dipakai untuk telurit ataupun nanti dengan untuk EDM, yang kelihatan untuk ETS, untuk antena GPS dan sebagainya. Di balik ini lagi ada lagi bagian kecil juga yang sebagai pelengkap. Ini tadi nih, nifo kotak atau nifo tabung. Jadi suatu saat pun kalau nifo ini pecah, ya Anda gampang deh pergi aja ke tukang toko besi, karena ada itu apa, info yang untuk tukang batu, pakai itu, boleh. Untuk misalkan kita menggunakan telurit ataupun nanti untuk pemetaan situasi, ini yang penting juga nih, target. Target itu sendiri sebetulnya ini disebut target. Ini batang mountingnya, ya, batang mounting ke target yang bisa nanti diletakkan di tribah, ya. Kemudian kalau untuk EDM, electronic distance meter, kita perlu prisma. Termasuk nanti beberapa ETS juga tetap masih ada yang perlu prisma. Prisma itu bentuknya macam-macam, ada yang bulat, ada juga yang segi empat, kecil dan sebagainya. Bisa single satu atau tiga dan sebagainya. Yang sekarang hanya dengan yang satu bisa mencapai 1,5 kilometer. Bahkan yang terakhir, yang laser tanpa prisma untuk permukaan benda keras ada yang mencapai kemampuan 2 kilometer. Jadi misalkan batu dijadikan pemantul, tapi bukan bisa mampu 2 km. Target bisa bermacam-macam. Prinsipnya apa? Kenapa kok begini? Yang kita bidik itu ujungnya ini. Kenapa dibuat silang? Ya karena silangnya itu membuat suatu bagian terkecil. Itulah yang kita bidik. Ya. Kenapa ini dibuat khusus? Karena yang namanya titik ini nantinya satu garis dengan garis kemungkinan. Semuanya bentuk seperti apapun. Ya. Kalau target kita sudah cukup jauh, pendidikan kita cukup jauh, bolehlah pakai seperti ini. Itu kira-kira misalnya ya sebesar ini, sebesar 10. Wah kok gede banget. Makanya saya katakan untuk target contohnya apa? Kalau 300 meter silahkan Anda lihat seperti apa. Ada lagi yang kalau di zaman dulu kita masih menggunakan yang disebut galon, pipa yang gede ya, biasa tingginya tuh ya 2 meter lah gitu kita biasanya, sengaja kasih
warna itu merah putih. Kenapa kok merah putih? Supaya kelihatan dari jauh. Coba kalau coklat semuanya 48 nggak akan kelihatan. Ya, itu juga termasuk pakaian. Pembawa paket atau surveyor paling benar sebaiknya menggunakan warna jingga, orange, supaya kalau dari jauh kelihatan. Yang ini yang kita sebut kaki 3, sebenarnya statif juga, tapi statif itu kader berubah, atasnya itu bagian atasnya berubah. Ya. Nah inilah yang kita sebut sebagai kunting-kuntingnya nantinya. Yang kita bidik itu sebetulnya adalah benangnya. Benang. Tapi kalau Anda bisa yakin membidik titiknya, bisa kelihatan secara langsung, bidiklah titiknya langsung. Karena ada kejadian di suatu daerah, mungkin awalnya Anda bilang, kayak nggak mungkin gitu ya. Tapi benar kejadian, angin relatif besar tetap terus menerus. Sebetulnya kalau dilihat dari samping, benar mungkin itu begini. Benar yang ditunjukin titiknya oleh si menunjuknya di sini gitu ya. Tapi benarnya begini. Karena anginnya tetap terus gitu. Anda bidik di benangnya, nggak kena. Nah, termasuk untuk mengukur jarak pribadi. Kadang-kadang kita menggunakan juga yang disebut pin, jarum lapangan dari ini. Kita tancap di sini, baru kita tarik. Ya. Bagaimana kita melakukan pendataran dan centering. Centering ini sebenarnya asal katanya dari ini. Melakukan tindakan menempatkan alat tersebut di atas titik yang dimaksud. Center dari titik yang centering. Asal katanya jelas center ya. Dua cara yang saya sebutkan di sini. Yang ketiga yang tadi saya sebut sebagai laser itu sama dengan optik saja sama. Cuman optik yang sudah langsung. Bahwa tribal itu tidak sprung oleh si pabrik, didesain sedemikian rupa titik pusat dari sprung tersebut itu membentuk segitiga sama sisi. Misalkan ini info apa? Setiap info pastinya akan ada gelembung, kecuali info rusak. Kalau info rusak, gelembungnya sudah hilang. Di tengahnya biasanya para buildernya itu membuat garis. Maksudnya pakai apa tuh? Tanda pemotong, tanda partisi. Dan kalau untuk ini kotak, dia sengaja ke tengah. Kalau kita lihat di samping seperti apa? Bahwa nivo itu sebetulnya merupakan suatu permukaan hukum. Inilah gelembung nivo. Dari sini tadi apa pasnya, ya. Pas nivo itu. Kalau kita lihat potongannya bisa seperti ini.
berhubung LIFO selalu menunjukkan titik atau tempat tertinggi. Apabila titik tertinggi dari LIFO berimpit dengan titik tertinggi dari gelembung LIFO, maka dikatakan dasar dari LIFO mendatar, alias dia level, ya begitu. Prinsipnya mudah. Nah, cuman seperti ini keinginan kita si titik ini kita larikan, pindahkan ke sebelah sini. Setuju kan? Ini arah geraknya. Garis ini jadikanlah resultante. Hebatnya aku ngomong. Nah, ini katakan sebagai resultante dari komponen itu. Yang mana komponennya? Mari kita lihat kedudukan si skrupiat. Kalau saya menarik garis ini antara dua buah skrupiat, dan kalau saya menarik garis yang satu lagi tegak lurus, maka kalau saya bagi menjadi komponen vektor ini, si gerakan ini resultantnya simpanan ini menjadi ini. Setuju? Bahwa garis ini sejajar ini, ya, yang garis ini sejajar satu. Alhasil untuk menggerakkan yang pertama ini, saya menggunakan kedua skrup ini sekaligus dengan arah berlawanan. Jadi untuk yang pertama itu, inilah gerakan yang kita gunakan. Untuk yang ini, yang nomor 2, ini yang kita gerakan. Ini untuk gerakan nomor 2. Jadi satu saja kalau untuk yang nomor 2. Kalau ini dua-duanya, sehingga dengan makanya metode atau cara dengan cara dasar seperti ini, nggak usah kaget kalau suatu saat Anda menemukan alat yang strukturnya hanya 2.